Selamat datang di podcast Jumat Malam, tempat di mana kisah-kisah kelam, misteri, dan tragedi nyata berpadu dengan horor yang tak bisa dijelaskan logika. Kita semua mengenal Sadako, sosok menyeramkan yang merangkak keluar dari televisi, berambut panjang, wajah tertutup, dan membawa kutukan 7 hari. Ia adalah hantu paling ikonik dari Jepang, legenda modern yang lahir dari film Ringu. Tapi, tahukah kamu, sebelum Sadako diciptakan, ada seorang wanita nyata? Namanya Mifune Chizuko, seorang perempuan muda dari Kumamoto, Jepang, yang dianggap punya kekuatan gaib. Ia diuji oleh ilmuwan, dipuja sebentar, lalu dijatuhkan oleh masyarakat. Hingga akhirnya, ia mati tragis di usia 24 tahun. Sadako adalah fiksi, Chizuko nyata. Tapi keduanya terhubung oleh satu benang merah, dendam, pengkhianatan, dan kematian yang melahirkan kutukan. Malam ini, podcast Jumat Malam akan menelusuri kisah Mifune Chizuko, The Real Sadako. Untuk memahami mengapa Mifune Chizuko bisa dijuluki sebagai Sadako yang nyata, kita harus menoleh sejenak ke budaya horor Jepang. Jepang mengenal istilah yurei, yuling, roh orang mati yang tidak tenang, dan onryo, yuanling, roh dendam, biasanya wanita, yang mati secara tragis. Penampakan mereka selalu sama, berpakaian putih seperti kain kafan, rambut hitam panjang menutupi wajah, kulit pucat membiru. Citra itu muncul dari tradisi kabuki, cerita rakyat, hingga berkembang ke film modern. Dan Sadako Yamamura, tokoh utama Ringu, hanyalah kelanjutan dari citra horor klasik itu. Bedanya, ia memakai media modern sebagai senjata, kaset video, televisi, dan teknologi. Di balik Sadako, berdirilah sosok nyata, Mifune Chizuko, bukan hantu, tapi nasibnya nyaris sama menyeramkan. Seorang wanita yang hidupnya berakhir dalam pengkhianatan dan tragedi. Mifune Chizuko lahir pada tanggal 17 Juli tahun 1886 di prefektur Kumamoto. Dari luar ia hanyalah gadis sederhana, tapi sejak remaja ia mengaku memiliki kemampuan aneh, nensa, nian sie, kemampuan mentransfer bayangan pikirannya ke media fotografi. Awalnya orang-orang sekitar menganggapnya aneh, tapi kabar tentang bakat supranaturalnya menyebar. Profesor Fukurai Tomokichi, para psikolog Universitas Tokyo, mendengar tentangnya dan mengundangnya ke ibu kota. Dalam eksperimen pertama, Chizuko diminta memejamkan mata, membayangkan sebuah gambar, lalu mencetaknya ke pelat kaca. Ketika hasilnya muncul, samar tapi nyata, semua orang tercengang. Media Jepang langsung menulis, gadis supranatural dari Kumamoto. Kemiripannya dengan Sadako jelas terlihat. Sadako juga digambarkan mewarisi kekuatan supranatural ibunya. Keduanya sama-sama memiliki hadiah yang dipandang masyarakat sebagai kutukan. Tapi sorotan publik tidak bertahan lama. Eksperimen berikutnya mulai gagal. Gambar samar yang muncul di pelat dianggap kebetulan. Beberapa jurnalis menuduh trik murahan. Media yang dulu memujanya kini menjatuhkannya habis-habisan. Surat kabar menyebut Chizuko sebagai penipu. Publik mengolok-oloknya. Bahkan keluarganya sendiri merasa malu. Sadako dalam Ringu mengalami hal yang sama. Ibunya, Shizuko Yamamura, juga diuji di depan publik. Awalnya dipuji, lalu dipermalukan, hingga bunuh diri. Chizuko nyata, Shizuko fiksi. Tapi kejatuhan mereka seirama. Tekanan itu menghancurkan mental Chizuko perlahan. Ia kehilangan kepercayaan orang-orang, kehilangan harga diri, hingga kehilangan alasan untuk hidup. Tanggal 18 Januari tahun 1911. Malam musim dingin di Kumamoto. Di dalam rumah sederhana, Chizuko duduk sendirian. Di depannya sebuah botol kecil berisi racun. Dunia sudah menolaknya, media mengejeknya, keluarga menjauhinya, tidak ada yang tersisa. Ia menutup mata, semua kenangan datang silih berganti. Sorak-sorai ketika ia disebut gadis ajaib, tatapan kagum Profesor Fukurai, lalu cemoohan yang menyakitkan.
Dengan tangan gemetar, ia meneguk racun itu. Perlahan tubuhnya melemah, nafasnya terhenti. Usianya baru 24 tahun. Ketika jasadnya ditemukan, berita kematian itu kembali jadi bahan ejekan. Bukannya belas kasihan, banyak orang berkata, sudah sepantasnya. Penipu itu akhirnya menerima hukumannya. Kematian Chizuko bukan akhir. Justru dari tragedi itu, lahir sebuah warisan yang panjang. Profesor Fukurai Tomokichi, ilmuwan yang pernah membimbing Chizuko, kehilangan reputasinya. Ia terus berusaha membuktikan bahwa fenomena Nensa benar adanya, tapi dunia ilmiah sudah tidak lagi percaya padanya. Namanya dicatat dalam sejarah sebagai ilmuwan gagal, sama tragisnya dengan subjek yang pernah ia uji. Tapi kisah Chizuko tidak tenggelam. Ia tetap hidup dalam bayangan masyarakat Jepang. Kisah gadis supranatural dari Kumamoto yang sempat dipuja lalu dihina menjadi legenda urban tersendiri. 70 tahun kemudian, seorang penulis bernama Koji Suzuki menemukan kisah ini. Saat menulis novel Ring pada tahun 1991, ia teringat pada Chizuko. Ia menciptakan karakter Shizuko Yamamura, seorang wanita dengan kemampuan Nensa yang dipermalukan di depan publik, lalu bunuh diri. Nama berbeda, tapi pola hidupnya persis sama. Dari Shizuko, lahirlah putrinya, Sadako Yamamura, roh penuh dendam, yang mati di sumur, lalu menjelma menjadi salah satu hantu paling ikonik di dunia modern. Jadi, bisa kita lihat garis lurusnya. Mifune Chizuko Shizuko Yamamura Sadako Yamamura. Nyata fiksi ibu fiksi anak. Sebuah rantai tragedi yang menjembatani fakta dan legenda. Bagi orang Jepang, ini menegaskan satu hal, horor paling menakutkan bukanlah hantu di layar, tapi kisah nyata manusia yang mati karena dunia menolak untuk memahami mereka. Sadako mungkin keluar dari televisi, tapi Chizuko, Sadako yang nyata, keluar dari sejarah Jepang itu sendiri. Mari kita lihat rantai tragedi ini lebih dekat. 3 sosok perempuan yang terikat satu sama lain meski berbeda dunia. Pertama, Mifune Chizuko. Ia benar-benar ada. Seorang gadis muda dari Kumamoto, diuji dengan eksperimen Nensa, lalu dicap sebagai penipu, hingga akhirnya bunuh diri di usia 24 tahun. Fakta yang dingin, tapi menyisakan jejak pahit dalam sejarah Jepang. Kedua, Shizuko Yamamura. Ia hanyalah karakter fiksi dalam novel Ring karya Koji Suzuki. Namun kisahnya hampir sama dengan Chizuko, seorang perempuan dengan kekuatan Nensa, dipermalukan di depan publik, dianggap membawa aib lalu bunuh diri. Sosok fiksi ini jelas merupakan bayangan langsung dari tragedi nyata Chizuko. Dan terakhir, Sadako Yamamura, putri dari Shizuko, roh pendendam yang mati di dasar sumur, lalu menjelma menjadi kutukan paling menakutkan di era modern. Sadako adalah puncak dari penderitaan ibunya. Ia adalah amarah yang menjelma menjadi hantu. 3 nama, 3 nasib. Chizuko nyata, tubuhnya hancur oleh ejekan manusia. Shizuko fiksi, hidupnya dipahat dari tragedi yang sama. Sadako, legenda, roh yang bangkit dari kematian untuk menghantui siapapun yang menontonnya. Rantai itu jelas, nyata fiksi ibu fiksi anak. Dari sejarah menuju mitologi, dari penderitaan manusia menuju teror yang mendunia. Jadi, ketika kita menatap layar dan melihat Sadako keluar dari televisi, jangan lupa, ada seorang wanita nyata di balik bayangan itu. Wanita yang benar-benar hidup, benar-benar menderita, dan benar-benar mati tragis. Namanya, Mifune Chizuko. The Real Sadako. Malam ini, kita sudah menelusuri jejak panjang yang menghubungkan fakta dan legenda. Dari tragedi nyata Mifune Chizuko, ke fiksi Shizuko Yamamura, hingga horor global Sadako Yamamura. Chizuko adalah manusia biasa, tapi penderitaannya mengubahnya menjadi ikon tak kasat mata. Ia mati di dunia nyata, tapi hidup abadi dalam dunia horor. Sadako hanyalah hantu di layar, tapi Mifune Chizuko benar-benar pernah ada.
Ia pernah berjalan di jalanan Kumamoto. Ia pernah tersenyum. Ia pernah menangis. Dan ia benar-benar mati dalam kesepian. Dari podcast Jumat Malam, saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Ingatlah, horor paling menakutkan bukanlah hantu di film, tapi tragedi manusia yang nyata. Selamat malam, dan jangan biarkan televisimu menyala sendirian di kegelapan.